Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Islam Kahimwarti. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita berada di tanggal 7 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat 7 Maret 2025. Kita alhamdulillah masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan dan semangat untuk melaksanakan puasa Ramadan hingga sekarang, termasuk menghadiri sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji kitab Fathul Qorib, kitab puasa. Kita sampai kepada al-ayyam allati yuhramu fiha as-shaum wa yukrah, hari-hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa dan dimakruhkan. Ya, yang bawa kitab atau lembaran yang sudah dibagi silakan dibuka. Al-Mu'allif mengatakan wa yuhramu siyamu khamsati ayyam, diharamkan puasa selama 5 hari, yaitu al-aidani, 2 sholat aid, ay saumu yaumi aidil fitri wa aidil adha, yaitu puasa hari Idul Fitri dan Idul Adha, wa ayyamu tasriq, dan hari-hari tasriq, wa hiya salasatul lati ba'da yaumin nahri. Hari tasrik adalah 3 hari setelah hari penyembelihan. Hari penyembelihan itu tanggal 10, berarti tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Selesai. Wa yukrahu tahriman, dan dimakruhkan dalam arti haram. Karena makruh ada 2. Ya. Makruh karohatan tanzihiyan, makruh karena tanzihiyan, yaitu makruh hanya dibenci, wa makruh karohiyatat tahrimiyah, atau karohiyatat tanzih dalam bahasa fikihnya, karohiyatat tanzih atau karohiyatat tahrim. Makruh maknanya ya dibenci, dan makruh maknanya haram. Makruh maknanya dibenci itu istilah usul fikih. Tetapi kalau istilah Al-Quran, makruh artinya haram. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, dalam surat Al-Isra. Semua sifat-sifat yang disebutkan di atas dalam surat Al-Isra, yaitu dari wala taqtulu awladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'an kabira wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wasa asabila, ya, wala taqtulu, ya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Wala taqrabu
malal yatimi illa billati ahsanu hatta yablugha asuddah wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya. Sampai seterusnya, kemudian ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, kullu dzalika, yaitu membunuh anak, berzina, membunuh jiwa yang tidak berdosa, memakan harta anak yatim, ya, itu semuanya kana inda rabbika makruha, semuanya makruh, yaitu haram. Jadi istilah makruh dalam Quran artinya haram. Istilah makruh dalam fikih artinya sesuatu yang dibenci, tidak sampai derajat haram. Oleh karena itu para ulama kemudian membagi makruh menjadi dua, makruh yang artinya tanzihiyan, sesuatu yang ditinggalkan, dan makruh dalam arti tahrimiyan, yaitu makruh yang diharamkan. Di sini mu'allif mengatakan wa yukrahu tahriman, dan diharamkan dalam arti dimakruhkan dalam arti haram, saumu yaumisak, saumu yaumisyakki, puasa pada hari ragu-ragu. Apa hari ragu-ragu itu? Umpamanya, ini kan sudah seminggu kita ya puasa ini. Puasa dimulai hari Sabtu yang lalu. Kita sudah berjalan seminggu, berarti Ramadan tinggal 3 minggu, 3 pekan. Begitu cepat ya Ramadan berlalu, sedang kita belum siap selalu. Kita hanya menunggu sampai ya semuanya ya berlalu. Jadi kadang-kadang kita ini belum siap apa-apa, udah habis. Masya Allah. Kita belum selesai juga membaca kitab Fathul Qorib, sudah 7 hari. Katanya baru selembar ya, belum lembaran kedua. Ya, Sabtu itu puasa atau tidak? Anggap saja ini seminggu yang lalu. Besok puasa atau tidak? Kita ragu. Karena ragu itulah daripada ragu kita puasa. Itu namanya yamusyak. Puasa hari ragu-ragu, yaitu puasa 1 hari sebelum puasa Ramadan beneran. Sebagai bentuk jaga-jaga. Sebagai bentuk jaga-jaga. Jadi sekarang saya punya penerjemah ya, AI. Jadi ngomong gitu langsung berubah jadi bahasa Indonesia. Coba, langsung jadi tulisan. Canggih ini. Rahimahullah. Saya ulangi lagi. Yang musyak adalah hari ragu-ragu, yaitu 1 hari sebelum puasa Ramadan kita karena ragu-ragu kita puasa dengan niat jaga-jaga. Niat jaga-jaga inilah yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Bahasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk puasa hari Syak. Ya. Man shoma yaumus syakki faqad asa Abul Qasim. Ya, ini perkataan Ammar bin Yasir. Itu enggak ada di situ. Ini dalam Kifayatul Ahyar ya. Barang siapa yang puasa hari ragu-ragu, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Bapaknya Qasim, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya teruskan. Saumu yaumu syakki bila sababin, tanpa sebab. Pokoknya saya puasa. Yaktadhi saumuhu bila sababin yaktadhi saumuhu. Ya. Jadi tidak ada sebab kenapa dia puasa. Wa asyaral musannif li ba'dhi suwari hadas sabab. Ya.
kemudian mu'allif memberikan contoh, mengisyaratkan sebagian daripada sabab yang dibolehkan kan, bila sababin, larangan berpuasa pada hari ragu-ragu tanpa sebab itu haram. Berarti kalau puasa ragu-ragu karena sebab itu dibolehkan. Contohnya sebab itu adalah illa ayyuwafiqa adatan lahu, kecuali kalau ngepasin puasa yang sering dia lakukan. Fi tatawu'ihi, di dalam puasa tatawu, di dalam puasa sunnah. Ada beberapa istilah ya, sunnah itu ada sunnah, ada nafilah, ada mustahab, ada tatawu, ya, ada mandub, ada 5 istilah. Ditulis ini ya, anak-anak adik-adik. Sunnah mempunyai 5 istilah. Sunnah, ya, nafilah, tatawu, mustahab, mandub. Sunnah, apa bedanya? Semuanya sama. Kalau kita kepengen membedakan di antaranya, tapi para ulama belum sepakat, sunnah itu dari kata sanana sunnah, sin nun nun berarti kebiasaan. Sunnah itu kebiasaan. Jadi yang dibiasakan dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ditinggalkan namanya sunnah. Seperti sunnah rawatib, sunnah sholat sebelum dan sesudah sholat fardu, itu sunnah, tidak ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Jadi kalau sunnah artinya kebiasaan, nafilah artinya tambahan. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Pada waktu malam hendaknya engkau tahajud sebagai tambahan bagi Anda. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya tentang harta rampasan. Harta rampasan itu adalah harta tambahan, nafal. An-nafal itu artinya tambah. Bahkan dikatakan sholat tahajud itu bukan sunnah, tapi dia nafilah, tambahan. Maknanya sama. Kemudian makna ketiga tatawu. Tatawu itu orang melakukan sendiri tanpa diperintah. Itu namanya tatawu. Faman tatawwa bi khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, di dalam surat Al-Baqarah 184. Kalau tadi ya dalam surat Al-Isra. Jadi ada sunnah, ada nafilah, ada tatawu. Ada mustahab. Mustahab itu yang dicintai. Yang dicintai. Dari hubbun, mustahabun, dicintai. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Surah Al-Baqarah. Yang kelima, mandub. Mandub itu dari kata in, ya, mandub nadaba intadaba, sesuatu tugas, ya, bertugas. Intadaba bertugas secara sukarela. Intadaba maknanya sama, cuman makna secara bahasa beda. Ya, sunnah itu kebiasaan, nafilah tambahan, ya, kemudian nafilah tambahan
Sudah tulis di situ. Mustahab dicintai, kemudian mustahab dicintai, ya tatawu itu sesuatu yang dilakukan sendiri tanpa perintah, intadaba bertugas dari kerelaan diri sendiri. Itu secara makna lugatan. Adapun perbedaannya secara contoh, sebagian ulama mengatakan sunnah itu contohnya sunan rawatib, ya. Sunan rawatib yaitu sholat yang dilakukan ba'da atau sebelum sunat fardu. Ada yang mengatakan sunnah itu sesuatu yang dilakukan secara berjamaah. Contohnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sunnah, tidak mustahab, tapi sunnah. Kan dilakukan secara berjamaah. Kalau sholat tahajud bukan sunnah, dia nafilah sebagai tambahan. Sholat duha itu tatawu, bukan sunnah, tatawu. Ada yang mengatakan sunnah itu yang diperintahkan dari Al-Quran dan sunnah dari Al-Quran dan hadis. Sedang mustahab itu sunnah tapi nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah. Contohnya, ya, Anda mandi tiap hari 2 kali, itu mustahab. Bukan sunnah, nggak ada dalilnya, tetapi dianjurkan mustahab. Ketika antum semuanya mengikuti pelajaran ini dengan menulis, itu mustahab, dicintai, nggak ada dalilnya, tetapi dicintai, mustahab. Itu ya. Kemudian contoh lain, tatawu, illa an tatawwa'a. Tatawu itu berarti ditujukan kepada sholat-sholat selain sholat fardu dan sholat rawatib, itu sholat tatawu. Ya, sholat ya habis wudu, ya, sholat toharoh, ya. Tadi sholat duha, sholat tahiyatul masjid, itu tatawu, bukan sunnah, tapi tatawu. Kira-kira itu ya penjelasannya tentang perbedaan antara 5 istilah sunnah, ya, nafilah, tatawu, mustahab, dan mandub. Maka kalau antum mengatakan siwak, siwak itu apa? Siwak itu ada yang mengatakan sunnah karena dilakukan oleh Rasulullah secara terus-menerus. Tetapi bekam bukan sunnah karena Rasulullah SAW, ya, tidak melakukan bekam secara terus-menerus, kadang-kadang aja. Maka dikatakan mustahab atau mandub. Begitu seterusnya, ya. Memang tidak paten perbedaannya, fleksibel, karena ini merupakan ijtihad para ulama dalam membedakan 5 istilah itu, ya, sunnah, tatawu, ya, mandub, nafilah, dan mustahab. Baik, saya lanjutkan ya, bisa dipahami, alhamdulillah sudah ditulis. Saya teruskan. Illa ayyuwafiqa 'adatan lahu fi tatawuhi, kecuali kalau dia puasa hari syak karena kebetulan sama dengan hari yang dia berpuasa. Kaman 'adatuhu siyamu yaumin wa iftaru yaumin, sebagaimana kalau orang
puasa sehari dan berbuka sehari, maksudnya puasa Daud. Ini hari kemarin, hari Kamis itu puasa, nggak puasa. Berarti hari Jumat ini puasa. Besok puasa Ramadan. Jadi puasanya double. Ini Jumat puasa, besok puasa Ramadan. Ini sekarang puasa sunnah, puasa Daud. Besok Ramadan itu dibolehkan. Jadi 1 hari sebelum berpuasa, aslinya tidak boleh. Tetapi karena itu kebiasaan dia sebelum Ramadan, maka dibolehkan. Kaman adatuhu siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Fawafaqa saumuhu yaumasyak. Puasanya, puasa Daud itu ya kok pas hari Jumat, pas ya, pas hari ragu-ragu. Itu ya. Berikutnya saya lanjutkan perkataan mu'allif. Walahu siyamu yaumisyak aidan an qada'in wa nadhrin. Dan dia boleh puasa hari ragu-ragu juga kalau mengqadha atau bernazar. Umpamanya adik-adik yang perempuan dulu punya utang puasa Ramadan tahun lalu, ternyata belum qadha, kecuali baru ingat hari Sabtu puasa Ramadan lagi. Padahal tahun kemarin saya punya utang 1 hari. Besok sudah Jumat, maka dia mengqadha hari Jumat 1 hari sebelum Ramadan, namanya musyak, dibolehkan karena ini pengecualian puasa qadha. Yang ketiga, puasa nazar. Saya bernazar mau puasa hari Jumat. Ternyata nazarnya kebetulan ngepasin ya, puasa yang musyak. Jadi ada 3 di sini ya. Kesimpulan ada 3. Dilarang puasa yang musyak kecuali 3. Pertama, kebiasaan. 2, qadha. Ketiga, nazar. Oke. Jadi ringkasannya 3. Baik. Udah? Saya lanjutkan. Wa yaumu syak huwa yaumats tsalatsina min Sya'ban. Nah, ini terangkan ini. Yaumu syak menurut muallif adalah hari tanggal 30 Sya'ban idza lam yura al-hilalu lailatuha, idza lam yura al-hilalu lailataha ma'as sahwi. Tanggal 30 Sya'ban tetapi tidak kelihatan bulannya padahal tidak ada mendung. Maksudnya mudahnya itu 1 hari sebelum puasa Ramadan. Itu ringkasnya gitu. Au tahaddan nasu bi ra'yatihi walam yu'lam adlun ra'ahu. Orang-orang sudah mengatakan besok puasa. Tetapi tidak ada saksinya. Tidak ada pengumuman dari pemerintah. Seperti kemarin malam pertama bulan puasa, dengar-dengar jamaah di masjid, sudah sampai malam belum ada pengumuman. Sampai jam 9 belum ada pengumuman dari pemerintah. Nah, besok puasa tidak, salah satu di antaranya karena nunggunya lama udahlah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan
hadisan nanti lillahi ta'ala. Belum diumumkan sudah nawaitu. Itu namanya puasa yaumusyak. Au tahaddasan nasu bi ru'yati walam yu'lam adlun ra'ahu. Tidak diketahui orang yang adil melihat bulan, au syahida bi ru'yati sibyanun au abidun au fasaqatun. Ya. Bahkan tidak ada anak-anak, tidak ada hamba dan tidak ada orang-orang fasik yang melihat bulan juga. Ini contoh zaman dahulu, ini mungkin kurang relevan dengan zaman kita, tetapi maksudnya bahwa yang musyak itu hari di mana seseorang ragu besok puasa atau tidak puasa. Itu ya. Begitu juga kalau Senin dan Kamis, sama Senin Kamis ternyata puasanya Jumat. Biasanya dia puasa Senin Kamis, maka Kamisnya sudah puasa padahal Ramadannya hari Jumat. Kita lihat hadisnya. Selain tadi hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini. Jangan kalian, kata Rasulullah, mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Ini asalnya gitu ya, makanya kalau kita mau ujian, jadi saya kepengen mengembangkan begini para hadirin, ini ilmu mungkin tidak ada di tempat lain atau jarang dibahas. Jadi ada satu teori bahwa kalau besok mau Ramadan berarti harus istirahat dulu 1, 2 sampai 3 hari sebelumnya, istirahat untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Dan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau besok mau pertandingan sepak bola, ya, pertandingan sepak bola, maka enggak boleh latihan, harus berhenti latihan 1, 2 sampai 3 hari sebelumnya. Jangan besok pertandingan malamnya masih latihan, jangan. Dan kita tidak, dan itu larangan juga bagi persepak bolaan. Jadi 1 hari sebelum pertandingan itu harus istirahat untuk menenangkan pikiran, untuk menenangkan badan. Contoh yang kedua, kalau besok ujian, itu 1 hari itu nggak boleh belajar. Di sekolah-sekolah diterapkan namanya hari tenang. Hari tenang. Hari tenang itu apa? Hari sebelum ujian. Supaya tenang, nggak ada KBM. Supaya orang fokus. Libur hari tenang, persiapan ujian. Termasuk tahfidz ya. Tahfidz mahasiswa dan mahasiswa tahfidzul Quran. Kalau mau besok mau setoran 30 juz, maka 1 hari 2 hari sebelumnya harus tenang. Jangan ada aktivitas. Itu penting para hadirin. Nah, kalau kebiasaan kita kadang salah kaprah. Besok ujian kita masih sibuk persiapan. Makanya banyak nggak berhasil ya. Kalau ingin berhasil, persiapan itu jauh sebelumnya. Hari tenang dia santai. 1 hari itu santai, nggak baca buku, nggak menghafal. Supaya menyerap seluruh apa yang dia hafal, ya, sehingga tidak hilang di saat ujian. Itu penting. Orang mau ceramah, mau khutbah Jumat, mau khutbah nikah, mau pidato di depan orang banyak, itu 1 jam sebelumnya udah diem aja, jangan ya, udah 1 jam sebelumnya tenang, jangan 2 menit sebelum ceramah khutbah masih sibuk, kacau itu mempersiapkan diri. Jadi persiapan itu harus jauh sebelumnya. Itu hikmah daripada
larangan kita puasa yang musyak. Hadisnya saya sebutkan di sini, la tuqaddimu Ramadan, ya, la takdumu, ada yang mengatakan la takdimu Ramadana bisaumin yaumin wala yaumaini. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu. Kecuali orang yang terbiasa puasa, maka nggak apa-apa dia puasa. Gitu ya. La takdimu disangkakan wa fi fathita asluhu la tataqaddamu, ya, la tataqaddamu jadi la taqaddamu, la tataqaddamu jadi la takdimu. Itu apa para hadirin, dalilnya seperti itu. Saya lanjutkan ke matan takrib, matan Fathul Qorib, bab baru. Ya, alhamdulillah. Sebentar lagi lembaran ketiga. Al-jima'u fi nahari Ramadan. Berhubungan suami istri pada bulan Ramadan. Padahal yang batalkan puasa ada 10 ya. Tapi mu'allif khusus membahas lebih detail hanya masalah jima. Nggak tahu sebabnya apa. Mungkin karena ada peristiwa pada zaman Nabi tentang orang yang berjima di siang bulan Ramadan. Dan itu dalam usul fikih dibahas secara detail. Baik, saya bacakan dulu. Waman wati'a fi nahari Ramadan. Dan barang siapa yang, jadi tadi babnya selesai ya. Hari-hari yang diharamkan dan dimakruhkan berpuasa sudah selesai. Sekarang masuk kepada salah satu yang batalkan puasa, yaitu al-jima' fi nahari Ramadan. Wa man wati'a fi nahari Ramadan, barang siapa yang berjima pada siang Ramadan, hala kaunihi amidan fil farji, sengaja fil farji, di kemaluan. Itu tuh maksudnya ingin menjelaskan gini loh. Kadang orang itu salah paham. Wati'a itu ya, menggaulin. Perempuan itu bisa aja menggaulin di bagian-bagian tubuh selain farji. Mencumbui, maka itu berbeda dengan namanya amidan fil farji. Menjimain itu menjimain yang benar, yaitu ya menjimain di kemaluannya. Amidan fil farji. Wa huwa mukallafun, padahal dia mukallaf. Bisaum wa nawa minal lain. Jadi gini, orang itu dewasa. Orang itu dewasa. Kemudian dia sudah berniat sejak malam. Ya. Kemudian dia melakukan jima. Fahuwa asimun, maka orang ini berdosa. Bihadzal wad'i, karena jima ini. Li ajli saum, ya, berdosa karena dia puasa. Dari situ ya. Fa'alaihil qadha wal kafarah. Maka orang seperti ini hukumnya apa? Hukumnya harus mengqadha, batal puasanya. Jadi kalau lebih rinci itu hukumnya apa? 1, batal puasanya. Dia mengqadha, dia membayar kafarah. Ada 3 hukum. Mu'allif pengarang hanya menyebut 2 sudah cukup, tapi supaya lebih rinci 3. Orang dewasa yang berniat puasa pada malam hari,
kemudian pada siang hari berjima, melakukan hubungan suami istri sengaja, maka hukumnya satu, batal puasanya, dua, wajib mengqadha di hari lain, tiga, bayar kafarah. Tiga, bayar kafarah. Wahia, apa itu kafarah? Itqu raqabatin mu'minah. Itqu raqabatin mu'minah, yaitu membebaskan budak yang mukminah, budak seorang mukmin, tidak boleh budak yang kafir. Ya. Apa dalilnya? Ya dalilnya tentunya nanti kemarin pernah kita ceritakan seorang kakek-kakek itu sudah kita bahas. Ya. Cuman lebih menguatkan, ya, kita sampaikan dalam surat Al-Mujadilah itu, ya. Itu apa namanya? Walaupun masalah lain, tapi para ulama kemudian menyamakan antara kafarah orang yang mendihar, walladzina yudahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahrir raqabatin, ya, fatahrir raqabatin mu'minatin. Fatahrir raqabah, walaupun walaupun, ya, tidak disebutkan secara langsung, kita lihat umpamanya dalam surat Al-Mujadilah surat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yudahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum yu'adu bihi wa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Di sini tidak ada raqabah mukminah. Oke, ini masalah fikih, ya. Cuman di ayat lain, ya, di ayat lain seperti orang membunuh secara sengaja, maka atau secara sengaja, maka, ya, dia harus raqabatin mukminatin, tahrir raqabatin mukminah. Yang tidak sengaja, bunuh tidak sengaja, fatahrir raqabatin mukminatin. Ayat lain dimasukkan ke ayat ini, ya. Itu kalau bab dihar. Tetapi sebenarnya dalil daripada bayar kafarah raqabatin mukminah itu bukan ini. Dalilnya adalah hadis seorang laki-laki yang melanggar siang hari berjima dengan istrinya, padahal laki-laki itu adalah orang yang sudah lanjut usia. Ya. Kemarin pernah kita bahas, ya, saya bacakan hadisnya, ya, supaya jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala halaktu, saya telah celaka. Faqala wa ma ahlakaka, apa yang mencelakakan kamu? Qala waqa'tu ala imraati, saya telah menggaulin istriku di siang Ramadan. Faqala hal tajidu ma ta'tiku raqabatin, apakah kamu mendapatkan sesuatu yang bisa memerdekakan budak? Tidak disebutkan di sini budak. Saya ulangi lagi, tidak disebutkan budak mukminah atau budak kafirah. Tapi kemudian mu'allif atau madzhab Syafi'i menetapkan budaknya harus
mukminah. Oke. Dalam ayat nggak ada, dalam hadis nggak ada. Harus mukmin itu nggak ada. Tetapi kemudian mazhab Syafi'i mengatakan harus mukmin karena mengkiaskan dengan kafarah membunuh secara tidak sengaja. Jadi rahimakumullah, ya, membunuh ya. Dalam surat An-Nisa. Coba dilihat surat An-Nisa ya, ayat 92 ya, An-Nisa surat keempat. Untuk memastikan ya. Surat An-Nisa 92 kok Mas, surat Maidah. Yang selanjutnya 90. Ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Bisa maka alai mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Ya. Itu 92. Ya. Oke. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin. Oke. Dalam kafarah zihar surat Al-Mujadilah tidak ada raqabatin mu'minah, itu enggak ada. Di dalam hadis tidak ada raqabatin mu'minatin. Tetapi kemudian mazhab Syafi'i mengatakan harus memerdekakan budak mukminah berdasarkan surat An-Nisa ayat 92 ya. Jadi yang mutlak dimuqayyadkan dalam usul fikih itu kan mutlak itu pokoknya kamu memerdekakan budak apa saja. Tetapi kemudian ini yang mutlak dibawa ke muqayyad ya, karena dalam kafarah orang membunuh tidak sengaja ada mukminah, maka juga harus mukminah juga. Begitu ya. Itu teori atau cara mengambil kesimpulan dari sebuah hukum oleh sebagian ulama, walaupun tidak semuanya kemudian sepakat dalam hal ini. Coba saya ulangi lagi ya. Fa'alaihi al-qadha wal kafarah wa hiya aitku raqabatin mukminah. Dari mana mukminahnya wahai Ibnul Qasim, wahai Abu Suja? Oh iya, mukminahnya ada dalam kafarah membunuh tidak sengaja. Oke, jadi menambah dari yang lain. Ya. Baik. Ini ada yang mengatakan budaknya itu harus salimatun minal uyubi al-mudirrah bil amal wal kasbi. Budaknya itu harus orang yang tidak cacat, di mana cacatnya menyebabkan kerjanya tidak sempurna, pincang, buta, tangannya ya cacat satu sehingga tidak bisa bekerja dengan baik, maka itu enggak boleh, harus memerdekakan budak yang mukminah dan yang sempurna tidak cacat. Oke, para hadirin rahimakumullah ya. Saya teruskan tinggal dikit. Fa illam yajidha fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Jika tidak dapat uang, enggak punya uang, maka hendaknya puasa 2
2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati shaumuhuma fa it'amu sittina miskina. Jika dia tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin atau fakiron. Jadi boleh miskin, boleh fakir. Likulli miskinin muddun. Sudah kita sampaikan. Ai mimma yujzi'u fi shadaqatin fitri, atau ya sesuatu yang diberikan pada zakat fitr, sama. Mud, ya, kalau mud itu kan satu sok itu 40, sudah kita terangkan kemarin. Fa in ajiza anil jami' istaqarat al kafarah fi dhimmatihi. Jika tidak mengerjakan tiga-tiganya, tidak memberikan budak, tidak memberikan budak, tidak puasa 2 bulan berturut-turut, dan tidak memberikan 60 orang miskin, maka kewajiban itu masih menjadi beban baginya. Fa in qudira ba'da dzalika ala khislatin misal kafarah fa'alaha. Jika kapan saja dia mampu, taruhlah bulan Ramadan ini dia miskin, tidak bisa memberikan budak, dia lemah, nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, dan tidak punya uang untuk memberikan 60 orang miskin, tiba-tiba tahun depan dia kaya, maka wajib melaksanakan. Ini kayak akikoh. Akikoh itu nggak wajib, ya, tetapi disunahkan. Ustadz, waktu melahirkan anak satu belum ada uang, yo nggak apa-apa. 3 tahun kemudian dia punya uang, maka anaknya yang sudah 3 tahun diakikoin. Bahkan anaknya yang sudah masuk al-Islam, anaknya sudah 17 tahun, baru punya uang. Kemudian bapaknya ngundang orang-orang, yuk kita makan akikah. Itu siapa? Kan apa aku udah punya anak lagi? Enggak, itu anak saya yang sudah di al-Islam. Oh, sudah 17 tahun, baru diakikahin karena uangnya baru dapat setelah 17 tahun. Ini sama dengan membayar kafarah orang yang jima di siang Ramadan. Saya kira sampai situ para hadirin. Insya Allah besok hari Senin atau hari Selasa, ya, kita meneruskan qadha shaum anil mayyit, bagaimana cara mengqadha puasa orang yang sudah meninggal dunia. Insya Allah hampir selesai ini. Kemudian nanti masalah iktikaf, ya, lembaran ketiga, habis itu wassalam, selesai, ya, tinggal dikit. Ada pertanyaan dari jamaah? Bahas ini nggak apa-apa. Ya, silakan. Silakan. Kafarah yang melakukan hubungan suami istri siang hari itu bagi suami, bagi istri. Para ulama menjelaskan sebagai berikut. Kalau yang mau suaminya, istrinya nggak mau, tapi dipaksa, maka yang wajib baik hanya suaminya aja. Kalau yang inginkan istri, suaminya padahal nggak mau, dirayu-rayu, maka yang bayar istrinya aja. Kedua-duanya, yuk kita sama-sama melanggar, maka dua-duanya. Ya, ini detailnya seperti itu. Walaupun para ulama nggak sepakat, tetapi rinciannya kayak gitu. Karena kan ini berhubungan dengan maksiat dan kemauan itu bermaksiat. Kadang ada istri nggak mau, dipaksa oleh suami, diperkosa lah bahasanya. Di Indonesia kan ada undang-undang, bukan ada undang-undang, ya, ada orang-orang liberal mengatakan begini, kalau seorang suami
memaksa istri untuk berhubungan, maka bisa dipidanakan. Begitu, maksudnya ini kan luar biasa kesesatannya. Dianggap itu merkosa istri. Ada seorang perempuan di Jawa Barat, entah di Bandung tadi, mengatakan, saya suka kok diperkosa katanya. Untuk menjawab orang liberal ini, bagaimana suami istri kok dianggap diperkosa? Dalam Islam, istri itu harus melayani suami, mau tidak mau. Dibantah oleh orang liberal nih, oh kalau istri nggak mau haram hukumnya. Nah itu berarti kan telah menentang ajaran Islam. Makanya dalam hal ini, jika suaminya memaksa, istrinya tidak mau sebenarnya, jangan bang, ini Ramadan, pokoknya kamu ikutin saya. Maka yang dosa adalah suaminya yang bayar kafaroh. Kafaroh memberikan budak. Istri ya sebenarnya kena juga. Tapi kalau ditanya dalam fikih, yang kena pertama kali suami. Ya iuran lah ya, satu aja iuran. Yang paling banyak suaminya, istrinya ya nambahin dikit-dikit. Ya sebenarnya itu kan tahu haram kok dilakukan. Itu ya Ustaz Masudi. Afan Ustadz, izin bertanya di luar materi karena materinya sudah paham. Jika soft sholat hanya menyisakan bagian yang sempit, manakah yang lebih utama? Apakah mengisi soft yang sempit tersebut? Ini bagus ya kalimatnya. Ataukah membuat soft kedua di belakang sambil menunggu jamaah yang lainnya? Gimana? Soft yang sempit itu harus dijelaskan sempitnya seperti apa. Nah, sempit itu kan sesuatu yang tidak terukur. Ya, tidak terukur. Sempitnya kayak apa? Bagi Anda sempit, bagi saya enggak sempit. Kan tergantung. Nah, taruhlah sempitnya itu enggak, kalau kita masuk ke situ pasti akan pepet-pepetan gitu, enggak khusyuk. Makanya sebenarnya shop yang baik itu bukan shop yang rapet banget, Allahu Akbar. Jadi karena saking rapetnya, jadi sampai gini-gini, susah banget. Sukoknya karena apa? Akan mengganggu kekhusyukan dan mengganggu kenyamanan orang sholat. Sholat itu nggak tenang gitu. Kenapa? Sulit gerak, sesak nafas. Karena dikempit oleh dua orang yang keker gitu. Nah, itu nggak benar, terlalu berlebihan dalam beragama. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebihan dalam melaksanakan agama. Maka di sini kalau shopnya sempit yang membuat nggak khusyuk, maka sebaiknya dia membuat soft baru sambil menunggu jamaah yang lain. Ya. Dan teman-teman kalau ada shop yang sempit, jangan disuruh maju lagi, masih sisa ini. Maju pepet, nggak bisa bernafas dia. Memang ya. Jadi orang memahami agama kadang-kadang salah, berlebihan. Ya, berlebihan dalam memahami agama. Nah, tetapi jika jamaah yang lain itu terlalu lama datangnya, hal tersebut bagaimana Ustadz? Makanya diprediksi kira-kira ini ada jamaah enggak? Oh enggak ada jamaah juga, nunggu-nunggu. Pakai prediksi, pakai ilmu kira-kira. Kalau enggak ada jamaah lain mendingan cek, karena udah tahiyat terakhir ya sudah. Rakaat terakhir. Tapi kalau baru rakaat pertama, nama ini teman-teman mahasiswa ini pada belum datang, insya Allah datang. Nah, maka dia membuat soft baru. Itu ya. Pakai ilmu kira-kira semua ini. Ya. Kemudian sebab ada yang mengatakan bahwa sholat sendiri di belakang itu tidak diperbolehkan karena khawatir ditemani setan. Oh. Ya, ada hadis dilarang sholat jamaah dengan saf sendiri. Tetapi pertama hadisnya dhaif.
Pertama, hadisnya dhaif. Yang kedua, bahwa yang tidak dibolehkan, seandainya anggap saja hadisnya sahih, yang tidak dibolehkan itu sengaja membuat shaf sendiri pada shaf di depannya masih kosong melompong, kosong melompong, kosong banget. Masih 5 orang, masih 6 orang, dia sendiri. Itu yang kemudian dilarang. Itu pun kalau hadisnya sahih. Yang kedua, shaf sendiri itu sah. Ya, ada hadis seorang sahabat Rasulullah SAW yang namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah. Abu Bakrah ini Islamnya waktu perang Hunain, sudah akhir-akhir Islam mau menang setelah Fathu Mekah. Kemudian perang Hunain. Dia orang kafir, budak pembantu gitu ya. Budaknya orang-orang kafir di Taif. Ketika perang di atas benteng, dia kepengen masuk Islam. Dari pasukan, karena di benteng tingkat 3 Islam ini nih, turunnya pakai tali ember. Kalau kita kepengen ngambil air dari sumur, itu menggunakan kerekan, tali kerekan untuk ember. Nah, ada tali kerekan untuk ember, dia turun dari benteng, wah gitu, kemudian bergabung ke pasukan Islam. Semenjak itu disebut dengan Abu Bakrah, bapaknya tali kerekan. Bakrah itu artinya tali kerekan. Sebagaimana Abu Hurairah, bapaknya kucing, ya, karena suka kucing. Abu Turab, ya, bukan Ustadz Hidayat Maghribi. Abu Turab itu ya tertidur di atas tanah. Abu Turab, ya. Abu Bakar itu cepat dalam melaksanakan. Udah ada azan, sudah di masjid, belum ada orang, sudah ada, itu namanya Bakar. Dia cepat, dia nomor 1 dalam segala hal. Makanya disebut dengan Abu Bakar. Itu ya. Lah, namanya Abu Bakar, ditulis adik-adik, Abu Bakrah ini suatu ketika karena baru masuk Islam dan semangat, beliau kepengen sholatnya tidak terlambat. Ya, tetapi ya dia terlambat datangnya karena imamnya ya cepat juga. Imamnya Rasulullah SAW tidak terlalu cepat, tapi maksudnya sudah di rakaat bacaannya itu sudah mau rukuk gitu. Pas sampai parkiran al-Islam umpamanya, atau mahasiswa masih di pintu sono, di luar pintu, itu Rasulullah rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Oke. Abu Bakrah kok sudah rukuk, padahal kepengen sholatnya tidak terlambat, dapat rakaat semuanya. Di emperan itu, di depan kelas mahasiswa. Karena rukuknya Rasul itu agak lama, maka beliau sambil rukuk berjalan. Jadi berjalannya itu sambil rukuk, wak gitu. Sampailah shop, dimasuk ke masjid shop ke-7 gitu. Udah selesai sholat, Rasulullah berdiri. Ayo, siapa tadi? Geruduk. Siapa tadi yang terlambat, kemudian sambil rukuk
berjalan. Rasulullah tahu, karena lihat di CCTV ada itu siapa itu. Ayo ngaku, oh karena udah terlanjur basah, angkat tangan. Saya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, zatakumullahu hirsan wala ta'ud. Bagus itu Rasulullah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ya semangat Anda untuk sholat berjamaah dan tidak terlambat. Tetapi jangan diulangin. Rukuk di luar shaf, rukuk di tempat parkiran, rukuk di kelas. Jangan diulangi. Kalau mau rukuk itu masuk masjid, udah di shaf baru rukuk. Kalau terlambat ya sudah terlambat. Akui saja terlambat. Jangan ngoyo ngejar rakaat sampai rukuknya di parkiran. Rukuknya di luar masjid, kemudian berjalan sambil rukuk. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW itu sebelum dia menegur orang, maka orang itu diangkat dulu, dipuji setinggi langit. Zadakallahu khirsan, masya Allah, masya Allah, masya Allah, ahsanallah. Tetapi yang ini jangan ya. Makanya orang-orang Arab itu sudah melakukan itu. Kalau negur seseorang, masya Allah, entah bagus. Cuma ada satu catatan. Ada satu catatan. Jadi dipuji dulu kebaikannya, baru dikoreksi yang salah. Itu adab dalam menegur. Ya, langsung kamu bodoh, kamu nggak jelas. Rukuk di luar, nggak kayak gitu, nggak kasar kayak gitu. Dipuji dulu, baru dikoreksi. Kemudian yang kedua, yang dikoreksi bukan dia, yang dikoreksi bukan dia apa? Berdiri sendiri di luar. Yang dikoreksi itu dia itu rukuk sebelum masuk shaf. Makanya beliau mengatakan wala ta'ud, jangan engkau ulangi rukuk di luar shaf. Tetapi tidak mengatakan jangan kamu ulangi dan kamu harus mengulangi sholat, kan nggak ada. Jadi sholatnya sah. Dari sini para ulama mengatakan sholat di shaf sendiri itu sah. Karena Abu Bakrah rukuk di belakang, tidak ada teman shaf lainnya. Itu ya kesimpulannya. Ini ilmu ini ya, dicatat baik-baik. Ilmu maksudnya mengistimbatkan dari sebuah hadis yang sifatnya umum. Ustadz, bagaimana hukum orang berpuasa akan tetapi ia membuka auratnya? Buka auratnya di mana? Di toilet, nggak apa-apa. Yang kan dijelaskan, buka auratnya di mana? Buka auratnya di tengah jalan. Ya, di jalan kampung sawah, pas lagi macet sore-sore hari, dia buka auratnya di situ. Nah, itu. Kalau pertanyaan seperti itu, puasanya sah, tapi dia berdosa. Jadi ada satu perbuatan, yang satu sah, yang satu berdosa. Seperti orang yang haji, dia korupsi. Ya, walaupun gajinya 4 miliar per bulan, korupsinya 900 triliun. Ya. 4 miliar satu bulan. Atau dia menyimpan uang hasil korupsi 1 triliun di rumahnya. Banyak banget kan satu. Ya. Kemudian dia haji dengan uang suap itu, dengan uang korupsi itu. Maka hajinya sah, tapi dia berdosa, pahalanya nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menggugurkan kewajiban. Maka saya katakan orang ini ya, ini puasanya sah, pahalanya berkurang.
dan dia berdosa karena buka aurat. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, silahkan bagaimana hukumnya jika imam melakukan sujud tilawah tadi. Tadi anak perempuan banyak yang salah ya? Ya, banyak yang salah. Ya, beritahu mestinya, imam beritahu. Namun tidak diketahui oleh jamaah wanita karena terhalang sater. Sehingga jamaah wanita melakukan rukuk ketika sujud tilawah. Bagaimana menjelaskan Ustadz? Jadi gini, makanya ini saya bilang, dulu itu sater alaihissalam itu hijau. Adik-adik yang belum tahu ya. Dulu hijau rapet banget. Saya kritik, ini sater nggak nyunah. Saya tanya sekarang, sater ini dalilnya mana? Ada dalam hadis. Kalau sholat pakai sater mana? Hadisnya nggak ada. Cari. Di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi nggak ada. Zaman Rasul itu nggak ada sater-sateran. Ini bid'ah. Pakai sater ini bid'ah. Ya kan nggak dilakukan pada zaman Rasulullah. Ini mana dalilnya? Makanya sholat perempuan yang paling afdal paling belakang. Yang paling nggak afdal paling depan. Laki-laki juga gitu, yang paling afdal depan, yang paling belakang tidak afdal karena ketemu ini ceweknya paling depan, akhirnya paling di belakang. Ini sejelek-jelek soft. Makanya ada sater. Karena itu dulu para wanita kalau sholat subuh itu masih gelap, ya. Kemudian pulang duluan, nggak ada yang tahu itu siapa karena masih gelap gulita. Itu zaman dulu ya, jadi nggak ada sater. Ketika terang benderang kayak gini ada lampu, oh kelihatan Ustaz, pakai sater. Cuman saternya jangan terlalu rapat sampai nggak bisa bernafas. Itu ada berapa masjid itu ya Allah saternya udah belakangnya nggak ada jendelanya, ya udah saternya tinggi nggak kelihatan sama sekali kayak di penjara, ya nggak bisa bernapas. Itu namanya berislam dengan perasaan. Ya. Islam itu pakai perasaan. Ya. Berislam secara berlebihan, beragam secara berlebihan, mana nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Makanya untuk ya menggabungkan antara nggak ada dalilnya dengan maslahat supaya tidak terjadi pencampuran dan saling melihat, maka saternya diganti seperti ini. Ini udah bagus. Cuma ibu dibuka dikit. Memang perempuan kalau sholat nggak kelihatan laki-lakinya. Nah salah, kan sudah sengaja. Ini kan itu yang sengaja. Ini dibuat sater itu supaya nggak rapat banget. Pertama untuk ventilasi supaya nggak mati karena nggak ada udara. Yang kedua biar mudah digerak-gerakkan kalau ada kuliah subuh. Yang ketiga dibuka celahnya dikit, makanya yang paling depan perempuan itu lihat dulu gerakan laki-laki di depannya, lihat gerakan. Dalam matan Abi Suja, sholat jamaah itu syaratnya makmum harus melihat imam di depan, minimal melihat jamaah di depannya. Yang salah siapa? Imam nggak salah, yang salah yang nutup pakai sater. Dan yang salah akhwat yang paling depan tidak buka celah. Padahal sudah diberi, saya kira terbuka deh, memang kan nggak ngeh aja. Ya kan ini terbuka dikit, kelihatan lah, bayang-bayang itu kelihatan kan nanti. Jadi sejak sekarang, nanti kalau sholat lagi, itu dibuka dikit. Itu di beberapa tempat, saya mengisi kajian, ada orang yang paham ketika ada kajian dibuka dikit. Oleh orang yang tidak tahu, tutup lagi, jeder. Ini gimana? Ini orang nggak paham. Masa perempuan nggak boleh lihat penceramahnya? Ya. Jadi boleh lihat, makanya kalau tabligh akbar kadang diturunkan itu. Nah, itu makanya karena nggak bisa lihat di belakang di televisi nggak efektif, kita buka seperti ini, gitu ya. Islam secara benar, bukan Islam secara emosional. Ditanya dalilnya nggak tahu.
hanya pokoknya nggak boleh ketemu. Gimana nggak boleh ketemu? Ya. Gitu ya. Jadi nanti solusinya adik-adik apa namanya, kalau sholat itu dibuka dikit yang bagian depan 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 atau 7 celah. Itu bisa menyelesaikan masalah sujud tilawah seandainya imam lupa atau sesuatu yang sebenarnya sudah paham lah, ini ayat sajadah dan ini di pesantren tahfidzul Quran. Kalau di kampung, di desa Klutuk, di bawah lereng gunung, mungkin masih mendingan. Nggak tahu, lah ini kan mahasiswi paham Quran, mahasiswa. Itu nggak usah diberitahu pun, masuk sebuahnya ini nggak ada yang tahu. Kalau itu ayat sajadah, makanya nanti ustadzah dibacakan 15 ayat sajdah ya. Ayat sujud tilawah dalam Al-Quran ada dibuka terakhir itu 15 sujud tilawah. Kalau ada orang baca itu Allahu Akbar, berarti sujud tilawah. Nggak usah diberitahu juga nggak apa-apa. Jadi yang salah siapa? Mahasiswinya dan ustadzah-ustadzahnya. Masa kita aja nggak tahu? Ya diajarin nanti habis ini keluar, nggak usah tilawah dulu, nggak perlu diajarin sujud tilawah kayak apa. Dan ayatnya dihafal itu ada 15. Di antaranya surat tadi Hamim Sajdah, surat Al-Hajj, ya, surat Al-A'raf, surat beberapa surat ya, surat Fussilat, ya ada berapa? 15, ya, 15 surat. Ya, kita bacakan dulu ini. Hari ini banyak banget pertanyaan. Pertanyaan pertama, Afwan Ustadz, mohon penjelasan terhadap sholat witir yang dilaksanakan dengan cara 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian salam lantas ditambah dengan salam dengan 1 rakaat terakhir, kemudian salam. Pertanyaan kedua, Afwan Ustadz izin bertanya bagaimana hukumnya apabila kita merasa seperti ingin muntah namun baru sampai di kerongkongan lantas tertelan kembali. Apakah hal tersebut membatalkan puasa? Ya baik, masalah witir nanti dipelajari juga. Sholat witir, ada buku tentang sholat witir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 11 atau 9 cara witir. Ya. Salah satunya itu beliau sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, baru 1 rakaat. Kadang-kadang beliau sholat witir 9 rakaat, 2, 2, 2, 2, 1. Ya. Ada sholat witir yang 3 sekaligus. Ya. Tetapi tidak boleh sholat witir yang menyerupai sholat maghrib itu aja. Yang dilarang adalah sholat witir menyerupai sholat maghrib dengan cara ada tahiyat awal. Kalau sholat selain itu, 2 salam, bangun lagi 1 salam boleh, atau 3 kali salam boleh. Itu ada riwayat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat witir seperti itu, sebagaimana beliau melakukan sholat witir 9 rakaat itu. Itu ya. Adapun mau muntah sampai tenggorokan masuk lagi, itu kan berarti pertama muntahnya nggak sengaja dan belum muntah mau. Seandainya dia muntah, maka nggak batalkan sholat karena muntahnya nggak sengaja. Kedua, itu barang belum keluar dari kerongkongan. Kita nggak punya kendali, masuk sendiri. Kalau sudah keluar di mulut kita telan lagi, ya itu yang mungkin bermasalah. Karena belum sampai mulut, baru sampai tenggorokan, turun lagi di luar kendali kita. Maka mudah-mudahan itu tidak membatalkan puasa. Saya kira cukup ya, para hadirin. Nanti dilanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kita harus mencoba berusaha untuk memahami kandungan Al-Quran. Ayat ini turun berkenaan dengan Sayyidah Aisyah. Pada dalam ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan tegas, khudhu. Abu Bakar As-Siddiq dakwah pada masa itu sebatas mengajak kebenaran yang ia. Fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amal. Maka kami mempelajari dari Rasulullah SAW itu. Menjelaskan maksudnya karena dampak air bisa membuat orang itu terbunuh. Asyukru mabniun ala thalathati arkan.